Falikul Isbah nggih. Siap nggih Mas Falikul? Ya, dari IAIN Pekalongan. Niki lagi latah. Enggak punya. Oke. Terus Pak Muhammad Zaini sampun rawuh? Sampun. Mentoripun. Yes. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaini MPD MAG selaku mentor dari IAIN Pekalongan di Fakultas Keguruan IAIN Pekalongan. Selamat datang ya. Kami ucapkan dan sugeng enjang ya, sugeng pagi, selamat pagi menjelang siang Pak. Baik, atas partisipasinya dan kemudian kepada Pak Wahib selaku penguji ya, Bapak Haji Abdul Wahid Amsa MHum, dan kepada Mas Falikul Isbah. Mas Falikul Isbah akan menyampaikan rancangan akulasi nilai dasar ASN yaitu calon dosen bahasa Arab dengan judul yaitu penggunaan Learning Management System LMS Al-Taqris sebagai media perkuliahan bahasa Arab kelas J ya pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Kepada Mas Falikul Isbah kami persilakan waktu maksimal 10 menit. Tutup poin saja Mas. Silakan Mas. Mohon izin share screen ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormati Bapak Haji Abdul Wahid Amsa MH selaku penguji, Bapak Dr. Andes Haji Nafiuddin MSI MPD selaku coach atau pembimbing, yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan mentor saya atasan langsung Bapak Ustadz Dr. Muhammad Zaini MPD MAG. Perkenankan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul penggunaan Learning Management System Al-Taqris sebagai media perkuliahan bahasa Arab pada kelas J jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, saya Falikul Isbah, lahir di Pekalongan, tanggal 5 Juni 1987. Alamat saya di Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Latar belakang pendidikan saya S1 di PBA IAIN Sanurjati Cirebon tahun 2013 lulus, dan S2 PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung lulus tahun 2016. Jabatan saya sekarang adalah calon dosen bahasa Arab asisten ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Pekalongan. Sekilas dari profil organisasi IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan merupakan satu-satunya PT KIN yang berada di wilayah eks-Karisidenan Pekalongan, meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang. Di IAIN Pekalongan sudah ada 19 jurusan atau prodi jenjang sarjana dan 5 prodi jenjang magister. Untuk kantor sendiri, kita ada 3 kampus. Yang pertama, kampus 1-2 berada di Panjang, Kota Pekalongan, dan kampus 3 atau kampus terpadu ada di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Kacen. Untuk visi IAIN Pekalongan sendiri yang adalah menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2030. Dan ada nilai-nilai organisasi yang selalu menjadi tagline dari IAIN Pekalongan, yaitu spirituality, scientific, entrepreneurship, dan nationality. Berikutnya, profil dari petugas saya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fakultas terbesar di IAIN Pekalongan, yang dimana di situ terdapat 7 prodi atau jurusan, yaitu PAI, PBA, PGMI, PIAUD, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris, dan yang terbaru program studi pendidikan profesi guru. Sedangkan untuk visi dari FTIK dalam menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam bidang pengembangan ilmu tarbiyah dan keguruan berbasis teknologi dan berwawasan ke Indonesia di tingkat nasional,
pada tahun 2036. Untuk struktur pimpinan FTIK periode 2001-2025 ada dalam gambar ini, yaitu untuk dekan Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehuddin, MAG, dan wakil dekan Ustaz Dr. Muhammad Zain MPD MAG, selaku mentor saya juga. Dan untuk wakil dekan 2 adalah Dr. Haja Sofiah, dan wakil dekan 3 Bapak Dr. Haji Abdul Khofir. Selanjutnya, latar belakang dari aktualisasi yang akan saya lakukan adalah pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juga ini berkaitan dengan internalisasi nilai dasar dari dan kedudukan serta peran profesi PNS sendiri. Dengan mengadakan kegiatan lasar, maka harus ada implementasi dan aktualisasi yang saya lakukan. Kemudian ada beberapa latar belakang yang lain dari aktualisasi ini. Yang pertama adalah adanya wabah virus COVID-19. Diakui atau tidak, virus COVID-19 ini cukup banyak merubah budaya kehidupan kita, terutama dalam bidang pendidikan, yang tadinya belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau online, yang tadinya kurang begitu memaksimalkan teknologi, berakhir dengan banyaknya teknologi yang kita pakai. Kemudian yang kedua, pembelajaran online membuat dan mewajibkan banyak sekali media belajar online yang kita akses, dan ini memungkinkan adanya beberapa link atau uniform resource locators, atau kita mengenalnya dengan URL, media belajar online yang terlalu banyak. Dan mau tidak mau, terlalu banyak link itu akan cukup membingungkan kita. Kita sendiri saja kalau terlalu banyak surat, terlalu banyak link, terlalu banyak apa yang ada di grup WA, itu kadang bingung, tidak bisa mengakses dengan maksimal. Kemudian pembelajaran bahasa adalah pembiasaan dan terapan. Beda dengan pembelajaran pada mata kuliah lain yang lebih menekankan pada pengetahuan. Sehingga dalam pembelajaran bahasa itu butuh media-media yang cukup signifikan untuk dapat menunjang. Tidak cukup hanya dengan satu media learning saja, namun juga banyak harus media yang harus dilakukan. Dan ini berdampak pada motivasi belajar yang menurun ketika media, suasana belajar yang tidak menyenangkan, yang kurang baik, akhirnya motivasi belajar para mahasiswa pun menurun. Kemudian untuk mengidentifikasi isu, ada beberapa isu yang ingin saya kemukakan berkaitan dengan pertama, belum tersedianya guru besar profesi bidang bahasa Arab di Pekalongan. Ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pola karir. Untuk isu ini, saya pada kesempatan ini mensupport mentor saya, Dr. Muhammad Zaini MPD MAG, karena beliau adalah dokter bidang bahasa Arab untuk bisa segera menjadi profesor bidang bahasa Arab pertama di Pekalongan. Siap ya, Ustaz ini. Yang kedua, minimnya inovasi pembuatan media pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi informasi ini berhubungan dengan manajemen ASN, pengembangan karir. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan e-learning. Ini berhubungan dengan WOP atau World of Government, jasa pelayanan. Keempat, belum optimalnya biaya lugawiyah atau lingkungan bahasa di kampus IAIN Pekalongan. Ini berhubungan dengan pengembangan kelembagaan. Yang kelima, belum adanya media pembelajaran online mata kuliah bahasa Arab yang mengumpulkan beberapa link dalam satu format khusus. Ini berhubungan dengan pelayanan publik, yaitu kemudahan akses. Yang keenam, masih rendahnya motivasi mahasiswa untuk mempelajari bahasa Arab. Ini berhubungan dengan pelayanan publik, yaitu kedisiplinan. Berikutnya, untuk mengidentifikasi kualitas isu, kriteria isu, saya menggunakan teknik KPL. Di sini ada 3 isu yang bisa kami identifikasi, yang bisa kami masukkan kategori kriterianya, yaitu belum ada media pembelajaran online mata kuliah bahasa Arab yang berbasis, yang mengumpulkan beberapa link dalam satu format khusus. Kedua, masih rendahnya motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa Arab. Dan ketiga, belum optimalnya penggunaan e-learning. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kualitas isu, saya menggunakan teknik USG. Dari teknik USG ini, dari tiga kriteria isu yang saya ambil, muncullah isu yang paling urgent untuk dicarikan solusinya, yaitu belum adanya media pembelajaran online mata kuliah bahasa Arab yang mengumpulkan beberapa link dalam satu format khusus. Ya. Selanjutnya, argumentasi dari core isu yang saya pilih adalah link atau URL media belajar online yang tidak tertata dalam satu format. Ini akan menyebabkan kesulitan. Jika satu mata kuliah itu membutuhkan 2 link, setidaknya mahasiswa dalam semester berjalan mengambil 10 mata kuliah, jadi mahasiswa tersebut harus mengumpulkan 20 link dalam satu semesternya. Mengingat 20 link itu kalau satu mata kuliah 2 link, kalau satu mata kuliah beberapa link tiap materi beda, ada
13 materi yang berbeda-beda tentu akan sangat menyulitkan. Yang kedua, media yang ada belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab adalah yang berhubungan dengan kemampuan untuk penerapan dan juga pembiasaan, maka terkadang ada media yang tidak bisa memfasilitasi itu. Misalkan dalam pembelajaran keluar ya, dalam pembelajaran keluar ini butuh ada video call antar mahasiswa dengan dosen, atau mungkin juga butuh video conference. Nah, meskipun videonya itu menggunakan WA ataupun menggunakan Zoom, tapi titik tekannya itu pada penggunaan linknya itu supaya dalam satu format. Jadi tidak bingung, link ini pakainya yang mana gitu. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kemudian sebab daripada akibat yang saya angkat dari isu yang terpilih itu adalah secara lingkungan pandemi ini sudah terlalu lama sehingga membuat belajar online mulai membosankan. Apapun inovasi yang dilakukan dosen, apapun kegiatan yang dilakukan mahasiswa, karena pandemi sudah terlalu lama, ini sudah mulai bosan. Dan pandemi itu bukan hanya ada dalam lingkungan kampus, tapi juga dalam lingkungan keluarga, masyarakat, mau kemana-mana sulit, ini sangat membosankan sekali. Kemudian dari sisi material, belum ada LMS yang memuat beberapa link media belajar online dalam satu format. Ya. Jadi masih banyak media-media yang digunakan, tapi linknya itu belum terintegrasi dalam satu format. Kemudian secara metode, pelatihan pembuatan media belajar online ini sudah sering sekali dilakukan. Bahkan di kampus ini lembaga sangat mendukung kegiatan pembelajaran online, namun praktek atau output dari pelatihan itu kadang belum maksimal. Jadi rampung pelatihan ya sudah selesai, banyak yang belum dimaksimalkan. Dari sisi daya guna ataupun SDM, inovasi pembuatan media belajar online masih sangat minim sekali. Oke. Kemudian dampak jika isu tidak diselesaikan, yang pertama, perkuliahan berjalan tidak optimal. Dan yang kedua, motivasi belajar mahasiswa menurun. Yang ketiga, berdampak pada ketidakmungkinan belajar. Yang keempat, visi misi tidak tercapai secara optimal. Dan yang kelima, dari sisi nilai organisasi, nilai dari scientific dan spirituality ini juga tidak bisa tercapai dengan maksimal. Kenapa? Karena antara keilmuan dengan bahasa Arab, keilmuan di PTKIN dengan bahasa Arab itu sangat berhubungan erat. Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, begitu ada mahasiswa di situ pasti dianggapnya bisa bahasa Arab, walaupun mohon maaf dia belum paham betul, tapi memang sudah menempel, masyarakat itu menganggap kalau mahasiswa IAIN, Stein ataupun UIN mesti pintar bahasa Arab karena PTKIN tadi itu, sehingga posisi bahasa Arab sangat penting dan sangat sekali. Kemudian 2 menit lagi Mas, 2 menit lagi. Gagasan pemecahan isu yang akan saya berikan adalah yaitu membuat sebuah media yang simpel, praktis, dan hemat kuota, yaitu saya beri nama ini manajemen sistem Atalhis. Saya beri nama Atalhis itu yang artinya yang ringkas serta mudah gitu. Karena kalau nggak ada nama barangkali nanti agak kesulitan. Kemudian ini tampilan interface LMS Atalhis. Kenapa kalau saya memilih Atalhis ini? LMS Atalhis mudah digunakan karena fiturnya sudah umum, murah karena semuanya gratis untuk umum, dan 4 dapat ditambahkan berbagai media yang memaksimalkan penggunaan bahasa Arab, 5 berbasis hyperlink. Jadi secara mudahnya minal wahid ila kasirul rafiq. Dari satu format untuk banyak link. Berikutnya rencana dan jadwal kegiatan, ada 7 kegiatan yang ingin saya lakukan. Yang pertama konsultasi dan pemetaan aktualisasi generator. Ini saya lakukan pada pekan ke-1 tanggal 24 sampai 25 September. Besok setelah masa habituasi langsung jos bersama Pak Mentor karena kebetulan Pak Mentor juga sangat apresiasi dan beliau juga memang bidangnya di bahasa Arab. Kemudian penyusunan instrumen meliputi RPS, draft LMS, soal pretest dan post-test ini dilakukan pada pekan ke-1 tanggal 27-29 September. Kemudian yang ketiga, membuat LMS Atalhis berbasis hyperlink pada pekan kedua tanggal 30-7 Oktober. Yang keempat, penyampaian RPS petunjuk penggunaan LMS Atalhis dan pretest pada pekan ketiga tanggal 8 Oktober. Kemudian kegiatan yang kelima adalah pelaksanaan kuliah bahasa Arab menggunakan media LMS Atalhis. Ini pada pekan keempat tanggal 9, pekan ketiga dan sampai keempat tanggal 9 sampai 18 Oktober. Kemudian pekan keempatnya juga pengamatan hasil kuliah, proses dan mulai menyusun laporan. Dan untuk kegiatan yang terakhir evaluasi hasil aktualisasi, yaitu tersusunnya laporan itu pada pekan ke-5 tanggal 21 sampai 23. Semua kegiatan ini sudah saya berikan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka dan juga pendidikan dan PNS. Mungkin nanti bisa dilihat pada RA yang sudah saya susun, yang sudah saya kirim. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan
kendala dan antisipasi. Secara umum, kendala ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, jadwal yang begitu padat dari mentor, karena kita semua tahu para pimpinan kampus itu tidak hanya mengurusi satu kegiatan, tapi banyak sekali kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah tentang sedikitnya waktu atau limit waktu. Dan yang ketiga, motivasi dan semangat dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan serta padatnya jadwal perkuliahan. Nah, dari tiga kendala ini, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Yang pertama adalah komunikasi aktif dengan mentor ataupun dengan pihak terkait, stakeholder terkait. Karena bagaimanapun kita harus berkomunikasi dan insya Allah itu akan bisa diurai permasalahannya. Kemudian terkait dengan waktu yang sedikit, menggunakan waktu sebaik-baiknya, efisiensi waktu ini sangat penting sekali untuk saya lakukan. Dan ini berkaitan dengan motivasi, semangat serta padatnya kegiatan perkuliahan, maka tentu sebagai dosen saya harus hadir kepada mahasiswa, memberikan motivasi, optimis, dan meyakinkan bahwa pandemi ini selalu memberikan hikmah dan juga kebaikan kepada semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Falikul Isbah yang telah mempresentasikan rancangan audasi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak mentor kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jaili MPD MAG, untuk memberikan penguatan tentang rancangan audasi yang telah disampaikan oleh Mas Falikul Isbah. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Muhammad Jaili. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati coach ya, atau mentor, pelatih Bapak Dr. Andes Haji Nafiuddin MSI MPD. Yang saya hormati Bapak penguji Bapak Haji Abdul Wahid Hamzah MH, dan juga tidak lupa Mas Falik ya, Bapak Falikul Isbah yang saya banggakan. Langsung saja, terima kasih pada coach atas waktunya. Saya hanya ingin memberikan beberapa penguatan ya terkait dengan rancangan aktualisasi yang diusulkan oleh Bapak Mas Falikul Isbah itu. Yang pertama, kita tahu bahwa terutama di perguruan tinggi ya, pandemi ini kan telah memberikan pengaruh ya atau dampak yang cukup besar ya pada aspek pembelajaran ya. Sehingga langsung saja secara spesifik bahwa pandemi sangat mengganggu ya pada mata kuliah yang sifatnya terapan. Nah, sehingga pandemi ya membuat sistem pembelajaran itu daring, dan tidak semua media pembelajaran daring itu juga bisa diterapkan untuk mata kuliah yang sifatnya terapan. Kalau mata kuliah yang sifatnya teoritis mungkin bisa lah, transfer of knowledge itu mungkin bisa ya, transformasi pengetahuan. Tapi yang tidak bisa itu ya transfer of skill ya, transfer of value itu mungkin sulit ya. Secanggih apapun menurut saya media e-learning. Nah, oleh karena itu bahasa Arab ini termasuk rumpun keilmuan terapan. Jadi bahasa Arab ini tidak bisa hanya diajarkan secara teoritis. Karena banyak sekali al-maharat ya, al-maharat al-arba itu ya, itu listening skill, kemudian conversation ya, terus writing skill dan reading skill itu kan terapan semua. Nah, oleh karena itu saya kira perlu media pembelajaran yang memang bisa mengakomodir media pembelajaran untuk mata kuliah yang sifatnya terapan, salah satunya bahasa Arab. Sebenarnya di IAIN Pekalongan sendiri punya e-learning secara resmi yang dibuat ya atau dikembangkan oleh IAIN ya, e-learning untuk semua mata kuliah secara umum. Tetapi memang seperti yang disampaikan tadi Mas Falikul Isbah, di e-learning itu belum ada fitur-fitur untuk tadi materi yang sifatnya skill, yang sifatnya terapan. Sehingga seringkali itu kan berbasis link ya, link kemudian masuknya nanti ke YouTube ya dan sebagainya. Nah, ini saya kira menyulitkan gitu kan bagi mahasiswa. Saya kira
mungkin at-talkhis ini menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi paling tidak, atau mungkin secara khusus nanti untuk menggantikan atau menambahkan ya media pembelajaran untuk bahasa Arab. Karena kebetulan kalau bahasa Arab itu memang dikelola oleh pusat bahasa. Akhirnya di perguruan tinggi yang lain juga ya, di Purwokerto, di Semarang begitu kan yang mengelola pusat bahasa. Saya kira ini memang kami akui belum ada media pembelajaran yang khusus ya, yang fitur-fiturnya representatif ya untuk pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kami setujui rancangan aktualisasi Mas Falik ini karena di kami penguatan literasi digital dikembangkan. Jadi saya kira di masa revolusi industri ya, saat ini di masa serba digital ini mahasiswa tidak cukup hanya untuk menguasai literasi akademik, tapi juga literasi digital. Nah, literasi digital inilah yang menggunakan mahasiswa dituntut untuk adaptif, ya familiar terhadap media-media pembelajaran. Begitu juga dosennya itu juga harus mengembangkan media pembelajaran. Itu salah satu indikator dari penguatan literasi digital. Kemudian sedikit lagi yang keempat, ya, kenapa rancangan aktualisasi ini juga penting? Ya karena kebetulan saya di fakultas ya di WD1 yang mengurusi akademik. Apa istilahnya rancangan saya sudah menyampaikan kepada CPNS semua yang latsar ini rancangan yang diusulkan oleh dosen CPNS kalau bisa itu semuanya by product atau berbasis produk. Jadi ada produk yang dihasilkan dan itu menghasilkan kontribusi baik secara akademik maupun pelembagaan terhadap institusi. Itu sering kami sampaikan dan alhamdulillah saya kira media pembelajaran ini sangat penting ya terkait dengan produk ya media pembelajaran. Nah, saran saya Mas Fali ya karena media ini adalah lintas kelembagaan penyebaran mata kuliahnya bahasa Arab dan semua mahasiswa ya tidak hanya FPIK gitu ya. Ini alangkah baiknya juga untuk dikomunikasikan dengan pusat bahasa. Nanti secara kelembagaan kami bisa secara regulasi lembaga bisa kami rekomendasikan dan itu dikuatkan oleh pusat bahasa. Saya kira itu dan penguji mohon masukannya. Saya kira mudah-mudahan apa yang sudah dirancang oleh Mas Falik ini bisa berjalan seperti yang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Seni. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Pak Musi kita yaitu Bapak Haji Abdul Wahid Hamzah MHum. Kepadanya kami persilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mentor yang telah memberikan penguatan terhadap Mas Falikul Isbah dengan tadi sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil rancangannya dan kami melihat dari awal sampai akhir sudah ataupun para pembimbing. Kemudian terkait juga dengan beberapa isu yang telah diambil, ada beberapa isu kemudian dijadikan isu utama juga melalui USG, kemudian yang menjadi core isunya sehingga terpilih dengan judul penggunaan LMS At-Talkhis sebagai media perkuliahan bahasa Arab kelas C pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Perlu beberapa yang tadi sudah disampaikan, saya juga menyimak dari rancangan
aktualisasinya, kemudian dari beberapa metrik kegiatannya sudah mencerminkan dan sudah runut. Ada 7 dalam kegiatan metrik ini ada 7 ya. Ada 7 kegiatan ini sudah dituliskan di sana dengan beberapa tahapan-tahapan nanti dalam rangka melaksanakan aktualisasinya. Kemudian yang perlu kami tanyakan juga ini sedikit kepada Pak Falikul Isbah terkait dengan aktualisasi pelaksanaan kuliah bahasa Arab yang menggunakan LMS tadi. Gambaran besar yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Mentor bahwa yang diharapkan adalah produk ya terkait dengan LMS ini yang tadi juga sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Falikul Isbah dengan adanya satu format, tetapi di situ ada beberapa link yang nanti mahasiswa itu bisa menggunakan, tidak harus kemana-mana, tetapi dalam satu format itu sudah ada beberapa link. Nah, gambaran besar saya juga sebenarnya saya kepingin juga ini, bukan hanya mahasiswa saja, tetapi kalau mungkin orang lain yang di luar mahasiswa, kira-kira apakah bisa juga memakai itu atau menggunakan itu, Mas Falikul Isbah? Terima kasih, Pak Haji. Jadi nanti untuk produknya itu akan insya Allah akan saya buatkan satu buah media Atalsus itu yang dimana di dalamnya memuat 12 daras pelajaran untuk bahasa Arab 1. Ini memang kalau secara materi buku ajar kita memang sudah ada, dan saya akan mengombinasikan supaya menjadi sebuah buku daras, sebuah LMS yang lengkap. Di dalamnya ada 12 daras pelajaran, materi, tugas, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian pemanfaatan yang bisa diambil oleh pihak lain tentunya secara pribadi, saya berharap apa yang kami berikan ini akan bermanfaat. Jadi bisa digunakan juga untuk pihak-pihak yang lain, tentunya setelah berkoordinasi dengan lembaga tempat kerja saya. Dan memang sebenarnya sangat simpel sekali dan sederhana. Media yang saya kembangkan itu sangat simpel dan sederhana. Saya yakin semua yang tahu pasti, kalau sudah tahu caranya pasti bisa mudah sekali. Itu kan cuma menggabungkan link dalam sebuah format yaitu PDF, sehingga satu PDF itu nanti dengan tinggal klik, mau masuk ke YouTube ya bisa ke YouTube, mau masuk ke Google Form ya bisa ke Google Form, mau masuk ke link Zoom juga bisa, dan jadi tidak cukup ribet. Intinya untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, tentunya kami sangat mengapresiasi. Tinggal nanti kita bisa koordinasi dengan lembaga terkait. Terima kasih Pak Haji. Ya, berarti ini untuk kalangan mahasiswa nih, jadi khusus untuk kalangan mahasiswa. Namun demikian kan banyak juga orang umum juga di luar itu akan melihat bagaimana istilahnya ya masuk di dalam, kepingin tahu, tetapi itu memang saat ini baru disetting LMS untuk khusus mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan pembuatan format ini atau LMS ini tadi disampaikan secara yang disampaikan Pak Falikul itu sederhana sekali ya tadi ya. Tetapi ini karena LMS itu kan untuk mahasiswa dan itu dikembangkan oleh IAIN Pekalongan khususnya di Fakultas Tarbiyah, melibatkan pihak lain atau tidak? Mas, maksudnya tim lain ataupun hanya Mas Falikul Isbah sendiri yang membuat LMS ini, sehingga nanti mungkin para dosen yang lain pun mungkin bisa saja kalau akan menggunakan itu. Kira-kira gimana Pak Mas Falikul?
Untuk pembuatan nanti insya Allah saya buat sendiri Pak. Tapi Sendiri. untuk fitur yang dibutuhkan dalam media, tentu saya akan berkoordinasi dengan dosen-dosen bahasa Arab, terutama dengan mentor saya Pak Dr. Muhammad Jaini, serta dengan pihak pusat bahasa karena sebagai penyelenggara perkuliahan bahasa Arab intensif. Jadi untuk pembuatan saya akan buat sendiri, tapi untuk apa yang akan saya buat ini perlu saya konsultasikan dengan teman-teman dosen, dengan para pimpinan, supaya kira-kira bisa memenuhi standar untuk sebuah media belajar bahasa Arab. Gitu. Oke. Maksud saya gini, apakah LMS ini juga terintegrasi dengan di fakultas yang lain atau mungkin khusus di fakultas tarbiyah sendiri, Pak Falikul? Terintegrasi apa berdiri sendiri? Ini untuk aktualisasi saya fokusnya ke fakultas tarbiyah terlebih dahulu. Fakultas tarbiyah. Oke. Maksudnya di fakultas tarbiyah sendiri itu berarti rumah sendiri ya? Pemanfaatannya untuk rumah sendiri. Namun tadi ada masukan dari Pak Mentor berkaitan dengan koordinasi dengan pusat bahasa agar bisa menyeluruh. Artinya ada kemungkinan setelah jadi ini bisa kita diseminasikan juga ke teman-teman dosen untuk kemudian jika bermanfaat dan positif bisa diambil ke fakultas yang lain. Intinya masih dalam lingkup IAIN Pekalongan. Oke, kalau saya berharap juga begitu bisa tidak hanya di fakultas tarbiyah saja, tetapi bisa digunakan oleh fakultas yang lain sehingga nanti harapannya juga bisa kemanfaatannya itu bisa maksimal gitu. Maksudnya juga dalam penggunaannya itu tidak hanya di fakultas tarbiyah saja. Baik, itu yang perlu kami tanyakan dan sudah dijawab. Mudah-mudahan rancangan aktualisasi Pak Mas Falikul Isbah ini betul-betul nanti sesuai yang diharapkan. Baik itu dalam kegiatannya maupun tahapannya, juga dalam penjadwalannya sesuai. Walaupun nanti berubah harinya, tetapi selama kurang lebih 30 hari nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan mohon nanti habituasi aktualisasinya betul-betul dilaksanakan karena nanti selama kurang lebih 30 hari panjenengan melaksanakan kegiatan habituasi, kami akan monitoring sehingga nanti betul-betul panjenengan bisa melakukan ini sesuai dengan apa yang tertulis di bahan ini. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Mentor yang telah memberikan penguatan terhadap peserta, dan sekali lagi kami apresiasi kepada Mas Falikul Isbah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor kita, Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG, mentor yang telah memberikan penguatan kepada Mas Falikul Isbah selaku peserta latsar ya, Mas Falikul Isbah MPD. Kemudian tak lupa kepada Bapak Haji Abdul Wahid MHum selaku penguji ya. Matur nuwun sangat Pak Wahid, dan kepada Mas Falikul Isbah, apa yang tadi disampaikan oleh mentor maupun penguji, ada beberapa masukan, ya, catatan, tolong segera diperbaiki, direvisi sebelum panjenengan besok apa nanti kembali ke kampus untuk habituasi ya. Itu jadi proposal ini sudah terrevisi dengan baik. Nanti dimasukkan ke grup, nanti koordinator tetap Mas Asep. Saya kira begitu nggih. Nggih, matur nuwun semuanya Mas Wahib. Ini hari istirahat dulu. Istirahat Pak Wahib nggih. Iya. Nggih, matur nuwun semuanya ya, utamanya kepada Pak mentor kita. Matur nuwun Pak Joni, matur nuwun. Pesan sedikit Pak Nafi. Iya, monggo. Harapannya nanti adik-adik semuanya besok dalam mempresentasikan laporan aktualisasinya
itu betul-betul waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga nanti untuk penguatannya itu lebih lama. Jadi untuk presentasinya mungkin 10 menit itu cukup dengan apa yang menjadi kegiatannya. Itu aja, Pak. Oke, matur nuwun Pak Wahid. Penguji baik. Baik Bapak Ibu, untuk sesi hari ini, siang ini istirahat, nanti jam 1 ya. Kepada Pak Muhammad, ini matur nuwun. Terima sangat Pak. Kepada teman-teman ini istirahat, nanti Mas Asep tetap monitor ya Mas. Pak, untuk sesi 2 nanti ada yang bagian ngerekam lagi. Sinten Mas Asep?